Ya, puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kita kembali dalam ibadah hari ini, ibadah minggu pada bulan September, minggu kedua. Dan kita bersyukur, dan sebelum kita menikmati firman Tuhan bersama-sama, mari kita berdoa. Tuhan, kami selalu bersyukur kepada Tuhan untuk selalu ada kesempatan yang baik Engkau berikan bagi kami, untuk kami mau duduk bersama, kami mau menyiapkan hati kami, pendengaran kami, untuk kami mau belajar dan dididik oleh kebenaran firman Tuhan. Kiranya momentum ini, kesempatan ini, kami pergunakan untuk kami belajar isi hati Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu, kami bersyukur pimpin hamba-Mu dalam segala keterbatasan, hikmat dan kuasa, tapi biarlah hikmat Allah yang akan menyertai pemberitaan firman Tuhan hari ini. Kami diberkati oleh Tuhan, kami mendapat sukacita dan daripada Allah. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pertama saya bersyukur kepada Tuhan bahwa kami sekeluarga dari YP Ambon sudah kembali ke Jakarta dengan keadaan selamat. Kemarin malam hari Sabtu kurang lebih jam 9 kami sudah sampai di rumah dengan melewati perjalanan yang cukup melelahkan. Tapi kami bersyukur bahwa Tuhan boleh memimpin kami, boleh menyertai kami dan mencukupkan segala yang kami perlukan. Sehingga setiap rencana dan kegiatan secara khusus untuk menghadiri pemakaman ayah kami, orang tua kami di sana, itu semua boleh berjalan dengan baik, semua boleh dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Dan terima kasih untuk setiap perhatian, doa, support daripada Bapak Ibu jemaat sekalian, sehingga dalam masa-masa kedukaan di mana Tuhan panggil ayah kami, orang tua kami kembali kepada Tuhan, kami bisa terus melewatinya, kami bisa terus kuat untuk menjalani hidup ini. Dan terima kasih sekali lagi untuk setiap doa-doa dari Bapak Ibu jemaat sekalian. Dan Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini kita akan belajar satu bagian firman Tuhan. Kita masih berbicara tentang tema pada bulan September ini. Kita berbicara secara khusus tentang akhir zaman, ya, akhir zaman di mana kita hidup hari-hari ini. Dan pada saat ini kita akan membaca satu bagian Alkitab sebagai dasar kita untuk kita melihat seperti apa keadaan situasi manusia pada akhir zaman ini. Mari kita buka dalam Alkitab kita masing-masing di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. 2 Timotius pasal yang kedua, pasal 3, ayat 1 sampai 9. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, terlebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ayat 5, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai nafsu. Dan yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikianlah juga mereka yang menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya akan bicara khusus tentang keadaan manusia pada akhir zaman. Nah,
Seringkali Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau kita bicara tentang akhir zaman, ya, artinya bicara tentang tanda-tanda zaman, tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, seringkali kita banyak terjebak dalam penilaian akhir zaman itu hanya seputar fenomena-fenomena alam atau kejadian-kejadian luar biasa di alam ini sebagai penanda daripada akhir zaman. Jadi banyak kita hanya memfokuskan bahwa kita menilai sebuah zaman, mengatakan ini akhir zaman karena mungkin kita hanya fokus pada penilaian zaman yang ada. Misalnya ketika tsunami besar terjadi, orang mengatakan bahwa ini akhir zaman. Ketika gunung meletus misalnya, yang besar mengakibatkan korban, maka orang mengatakan bahwa ini adalah akhir zaman. Masih banyak contoh-contoh lain lagi yang terjadi mengenai fenomena-fenomena alam ini, sehingga membuat kita hanya menyimpulkan bahwa akhir zaman itu hanya fokus pada fenomena atau keadaan alam. Misalnya kemarin pada minggu khotbah kemarin saya fokus bicara tentang COVID-19, yang apakah COVID-19 ini atau virus corona ini adalah bagian daripada tanda zaman. Nah, banyak kita beranggapan dan menilai bahwa tanda-tanda zaman hanya sebatas fenomena-fenomena yang ada. Bahkan kebanyakan kita pun mengkaitkan keadaan zaman atau akhir zaman itu misalnya pada kemajuan teknologi informasi. Nah, jadi kecenderungan dan kebanyakan kita orang Kristen menilai akhir zaman hanya sebatas tadi masalah peristiwa alam, fenomena-fenomena alam yang luar biasa, kita katakan ini akhir zaman. Kemudian adanya mungkin pandemik seperti ini, kita langsung cepat-cepat menyimpulkan ini adalah akhir zaman. Atau mungkin ada peristiwa-peristiwa lain lagi yang bersifat fenomena alam ini, kita lalu menyimpulkan ini akhir zaman. Semuanya itu tidak salah, ada benarnya, tetapi begini, kita sangat sedikit sekali luput untuk menilai bahwa keadaan zaman ini itu diukur dari kehidupan manusianya, ya. Diukur dari kehidupan moral manusia yang ada. Nah, sehingga pada konteks 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 1-9 kita akan bicara khusus bahwa Paulus menyoroti tentang akhir zaman. Dia tidak berfokus kepada fenomena-fenomena alam yang luar biasa, tetapi Paulus mau membawa kita untuk melihat bahwa salah satu bagian tanda akhir zaman yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Apakah ciri-ciri kehidupan kita menunjukkan, menandakan bahwa kita ini memang sudah berada pada akhir zaman? Nah, dalam pembacaan ini kita akan melihat bagaimana atau seperti apa daftar-daftar kehidupan yang mencontohkan bahwa sebenarnya kita ini sedang berada pada akhir zaman. Nah, kita lihat coba pada ayat yang pertama. Ayat pertama dikatakan begini, ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ya, ketahui pada hari-hari terakhir ini menunjuk kepada akhir zaman, bahwa akan datang masa yang sukar. Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, garis bawahi masa yang sukar, ya, atau kata sukar di sana. Menariknya di sini, kata sukar itu sinonimnya adalah berat, ya. Sukar atau berat. Dalam bahasa Yunani itu diartikan kata sukar itu klah lepas, ya, klah lepas. Jadi tidak usah kita ingat, yang penting dalam bahasa Yunaninya kata sukar itu adalah klah lepas dengan dua arti begini. Satu, artinya pertama adalah berat untuk dipikul. Jadi masa di mana kita itu berat untuk memikul beban. Jadi ibarat orang memikul sesuatu beban berat dan dia tidak mampu untuk memikulnya. Jadi kata klah lepas atau sukar atau berat itu berarti berat untuk dipikul, ya. Yang berikut adalah makna yang kedua dari kata sukar adalah sukar atau berat dalam arti untuk menghadapinya. Jadi berat untuk dihadapi karena ganas dan berbahaya. Jadi
Situasi yang kita hadapi ini sulit untuk dihadapi karena dia sangat berbahaya. Dan menariknya begini, kata sukar atau klalepos itu biasanya itu kata ini dipakai untuk menunjuk kepada binatang buas yang berbahaya yang sedang mengamuk. Nah, jadi coba kita bayangkan bahwa kata klalepos atau berat ini biasanya itu kata ini dalam bahasa Yunani itu digunakan dalam konteks misalnya seekor binatang buas yang berbahaya ya yang sedang mengamuk. Jadi binatang berbahaya dan sedang mengamuk. Jadi kalau misalnya binatang berbahaya tapi dia nggak mengamuk, berarti ya walaupun dia berbahaya tapi dia tidak mengamuk, berarti itu tidak terlalu berbahaya. Tapi kata klalepos menariknya adalah kata berat. Kata ini menunjukkan bahwa dipakai pada binatang yang buas yang sangat berbahaya dan dia sedang mengamuk. Nah, dengan kata lain, secara sederhana Paulus ketika dia mengatakan bahwa ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, Paulus sedang mengatakan begini, bahwa hari-hari ini kita sedang berada di hari-hari yang berbahaya seperti binatang buas yang sedang mengamuk. Binatang buas tidak mengamuk saja kita sudah takut, ya. Kita sudah takut melihatnya. Apalagi binatang buas itu dia mengamuk. Dengan kata lain bahwa penggunaan kata klalepos ya, kalepos ini menunjukkan bahwa hari-hari terakhir atau pada akhir zaman kita sungguh-sungguh dan benar-benar sedang berada pada masa-masa yang sukar dan berbahaya. Nah, lalu kemudian seperti apa masa-masa yang sukar itu? Tadi saya sebut tadi bahwa Paulus memfokuskan akhir zaman ini bukan pada fenomena alam yang terjadi, fenomena alam yang besar, tapi Paulus lebih memfokuskan kepada keadaan manusianya pada akhir zaman. Nah, jadi seperti apa keadaan yang sukar atau yang berat atau diibaratkan seperti binatang buas yang berbahaya yang sedang mengamuk itu, seperti apa ciri-cirinya? Seperti apa ciri-ciri manusia, atau dengan kata lain, ciri-ciri manusia yang hidup pada akhir zaman. Ini perlu untuk kita lihat supaya kita bisa belajar, kita bisa mengintrospeksi dan melihat diri kita. Apakah kita mewakili ciri-ciri daripada kehidupan manusia di akhir zaman? Kehidupan di akhir yang berbahaya, ibarat seperti binatang buas yang mengamuk dan berbahaya ini. Apakah kita ada di dalam kategori tersebut? Nah, pertama adalah apa ciri-cirinya manusia yang hidup pada akhir zaman? Yang pertama adalah kehidupannya berfokus kepada diri sendiri dan bukan kepada Allah. Saya ulangi bahwa ciri manusia yang hidup pada akhir zaman adalah kehidupan yang berfokus kepada diri sendiri bukan kepada Allah. Mari kita lihat beberapa ayat, walaupun saya tidak secara terperinci menjelaskan ayat ini, tapi secara umum beberapa ayat ini menggambarkan bahwa kehidupan manusia di akhir zaman itu tidak berfokus kepada Allah, tapi berfokus kepada diri sendiri. Di ayat yang kedua dan sampai ayat 4, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua, dan mereka tidak tahu berterima kasih, tidak pedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Nah, paling tidak kita melihat daftar-daftar dari ayat 2 sampai dengan ayat 4. Itulah ciri kehidupan yang berfokus kepada diri sendiri, bukan kepada Allah. Apa ciri-ciri orang berfokus pada diri sendiri? Dikatakan tadi adalah manusia lebih mencintai dirinya sendiri. Ya. Manusia mencintai dirinya sendiri. Dengan kata lain bahwa fokus kita bukan lagi kita melihat orang lain,
tapi fokus kita hanya kepada diri sendiri. Yang penting saya senang, yang penting saya diuntungkan, yang penting bermanfaat bagi saya. Semua ukurannya hanya berfokus kepada diri kita sendiri. Tidak ada ruang atau tempat untuk kita melihat kepentingan orang lain dalam kehidupan kita. Yang penting saya senang, yang penting saya diuntungkan. Nah, Bapak dikasih Tuhan, hati-hati bahwa kehidupan yang mementingkan diri sendiri adalah salah satu tanda bahwa kita sedang berada pada akhir zaman. Bahkan Paulus melanjutkan lagi bahwa orang akan menjadi hamba uang. Nah, hamba uang. Uang itu penting, ya. Uang itu kita perlu, tapi yang menjadi masalah adalah ketika kita menjadi hamba uang. Apa contoh secara sederhana ketika kita menjadi hamba uang? Artinya bahwa fokus hidup kita, orientasi hidup kita, tujuan kita kerja, tujuan kita melakukan semuanya hanya uang, uang, dan uang. Ya. Kita meninggalkan ibadah, kita meninggalkan persekutuan. Demi apa? Kita menjadi hambanya uang. Artinya bahwa uang inilah yang memerintah kehidupan kita. Dan lebih celakanya lagi ketika ukuran penghargaan, penghormatan kepada orang lain itu didasarkan pada apakah orang itu punya uang atau tidak. Semakin orang punya banyak uang, semakin mungkin kita memberikan penghargaan, penghormatan kepada orang tersebut. Ketika orang yang tidak punya apa-apa, maka penghargaan dan penghormatan terhadap orang tersebut akan hilang. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, hati-hati dengan kehidupan akhir zaman. Paulus sudah tegas memberikan banyak contoh bahwa kehidupan di akhir zaman, kita orang lebih pada fokus kepada diri sendiri. Ya, fokus kepada diri sendiri. Contoh tadi adalah manusia menjadi hamba uang. Kenapa banyak orang, salah satu persoalan besar di bangsa kita yang mungkin sampai hari ini belum selesai adalah masalah penuntasan korupsi di bangsa kita. Ya. Karena ketika orang itu uang itu sebagai hamba, ya, menjadikan uang itu sebagai tujuan kita, bukan sarana untuk kita memuliakan Tuhan, maka secara tidak langsung kita akan menjadi hambanya uang. Kita diperbudak. Nah, dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus pada kesempatan ini bahwa kehidupan orang yang hidup di akhir zaman, yang Paulus contohkan tadi bahwa kehidupan kita itu dalam masa sukar, masa yang berbahaya, seperti binatang buas yang sedang mengamuk. Jadi ternyata dalam kategori Paulus, ketika kita mencintai diri sendiri, menjadi hamba uang dan lain-lain, mungkin saya tidak sempat menjelaskan semuanya itu adalah hal yang sangat berbahaya. Ya. Seringkali kita mengatakan, wah, mencintai diri itu hal biasa. Tapi mari kita melihat bahwa Paulus mengatakan kita berada dalam masa-masa sukar yang diibaratkan seperti binatang buas yang berbahaya sedang mengamuk. Dan contohnya adalah, contoh-contoh masa sukar itu adalah ketika kita fokus kepada diri sendiri dan bukan Tuhan. Kalau dikasih Tuhan Yesus, mari pada kesempatan ini kita melihat bahwa kehidupan manusia di akhir zaman adalah ketika orang hanya fokus kepada diri sendiri, fokus kepada kesenangan, kepentingannya, tidak melihat lagi kepentingan Tuhan, tidak melihat lagi kepentingan orang lain, hanya kepada dirinya sendiri. Berarti ini menunjukkan bahwa kita sedang berada pada masa-masa yang berbahaya. Atau pakai istilah Paulus bahwa kita berada dalam masa-masa yang sukar. Ya, masa-masa yang sukar, dan ini hal yang sangat berbahaya. Yang kedua, Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, apa yang menjadi ciri daripada manusia hidup di akhir zaman? Selain manusia fokus kepada diri sendiri, bukan kepada Allah. Yang kedua adalah apa yang menjadi ciri-cirinya ketika kita hidup di akhir zaman ini, yang kita fokus kepada manusia. Yang kedua adalah manusia atau kita menjadikan ibadah hanyalah formalitas. Menjadikan ibadah hanyalah formalitas. Coba kita lihat ayatnya yang kelima. Ayat yang kelima.
Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Baik. Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita baca sini Paulus mengatakan secara lahiriah itu mereka menjalankan ibadah. Artinya bahwa kelompok-kelompok orang ini adalah bukan orang-orang yang tidak beribadah. Bukan orang-orang yang tidak melakukan ibadah secara keluarga. Khususnya contohnya pada masa-masa pandemik ini. Ini adalah orang-orang yang beribadah. Tapi kelihatannya ibadah. Kelihatannya kumpul bersama dengan keluarga. Tapi itu hanya dilakukan secara formalitas saja. Bahkan Paulus mengatakan bahwa mereka melakukan ibadah, menjalankan ibadah, namun pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Ya. Ini sangat ironis sekali Bapak Ibu. Kita beribadah, ya, kelompok ini kelihatannya beribadah, tetapi memungkiri kekuatan daripada ibadah itu sendiri. Nah, apa yang dimaksud dengan memungkiri kekuatan ibadah itu sendiri? Ya. Tapi dikasih Tuhan Yesus Kristus, kekuatan ibadah itu terletak bukan hanya pada liturginya. Kekuatan ibadah bukan hanya terletak pada tata ibadahnya, pada puji-pujian yang kita bawakan, tetapi kekuatan ibadah sebenarnya itu terletak pada kehidupan kita yang dipersembahkan kepada Tuhan. Dengan kata lain, bahwa kekuatan ibadah itu adalah lebih kepada bagaimana perubahan hidup. Kalau Paulus dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2 dikatakan bahwa karena itu oleh kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, karena itu adalah ibadah yang sejati. Jadi ibadah yang sejati, atau kita meyakini bahwa ibadah itu punya kekuatan yang ilahi yang Tuhan berikan dalam ibadah, ketika kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Tapi di jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, bahwa yang Paulus tekankan di sini adalah orang seringkali memungkiri kekuatan ibadah. Secara lahiriah kita beribadah, secara fisik kita beribadah, tetapi kita memungkiri kekuatannya dengan cara tidak adanya perubahan hidup. Kita hanya datang, atau dengan kata lain gini, kita hanya datang beribadah, hanya membawa segala pergumulan kita. Bukannya kita mempersembahkan hidup kita kepada Allah sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan, tetapi yang kebanyakan kalau kita mau jujur dalam ibadah, orang datang ibadah sama Tuhan karena mungkin banyak persoalannya, banyak masalahnya. Sehingga melihat ibadah hanyalah sebagai tempat di mana Allah menyelesaikan masalahnya. Bukan melihat ibadah sebagai tempat di mana Allah mau merubah karakter, mau merubah hidup kita, mau merubah cara berpikir kita. Sehingga banyak sekali kita melihat bahwa kita beribadah, bukannya kita mempersembahkan hidup kita, tapi kita mempersembahkan masalah kita kepada Tuhan. Bukan berarti saya berkata bahwa masalah itu tidak perlu, bukan berarti masalah itu tidak perlu kita bawa kepada Tuhan, tetapi tujuan utama kita dalam kita beribadah, sehingga Paulus mengatakan bahwa sehingga tidak terjebak dalam ibadah yang formalitas, ibadah yang secara lahiriah, tapi kita kehilangan kekuatan daripada ibadah itu sendiri. Bapak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah hari ini ketika kita melihat bahwa keadaan manusia pada akhir zaman, orang hanya fokus menjalankan ibadah secara
formalitas, tetapi kehilangan makna, kehilangan kekuatan daripada ibadah itu sendiri. Apa kekuatan daripada ibadah? Kekuatan daripada ibadah adalah ketika kita datang mempersembahkan hidup kita. Supaya dalam ibadah, kita izinkan Allah merubah hidup kita, merubah hati kita, melalui firman yang kita dengar, melalui puji-pujian yang kita naikkan, di mana puji-pujian kita mengingat bagaimana janji Tuhan, kebesaran Allah di sana. Kita menikmati kekuatan ibadah di sana. Dan saya percaya sungguh, ketika orang yang beribadah kepada Tuhan, bukan secara formalitas, bukan secara lahiriah, tapi menemukan kekuatan daripada ibadah, maka orang-orang tersebut akan mendapatkan berkat-berkat Allah yang double porsi di sana, berkat Allah yang berlipat di sana. Hidupnya diubahkan oleh Tuhan, ya, karakternya diubahkan oleh Tuhan, dan sekaligus masalahnya diselesaikan oleh Tuhan. Saya percaya sungguh bahwa terlalu mudah bagi Tuhan untuk menyelesaikan setiap pergumulan kita. Tetapi persoalannya adalah, apakah kita mau dalam ibadah-ibadah kita mendapatkan kekuatan di sana? Ketika kita mau memberikan hidup kita untuk kita persembahkan kepada Tuhan, kita bawa kepada Tuhan. Mempersembahkan hidup itu tidak mudah. Kata mempersembahkan hidup dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan ayat 1 di situ, itu ibarat seperti domba, anak domba yang disembeli, lalu dibawa dan dipersembahkan di atas mezbah. Dipersembahkan itu sakit. Ego kita, keinginan kita, itu harus dihancurkan. Dan hari ini, mari kita belajar bahwa kehidupan manusia pada akhir zaman hari-hari ini, orang tidak lagi fokus kepada kekuatan ibadah, tetapi hanya fokus kepada ibadah secara lahiriah. Yang penting, saya datang membawa masalah saya membawa pergumulan saya. Tapi hidup kita yang sesungguhnya yang diminta Tuhan, yang dituntut dari Tuhan, hidup kita persembahkan, kita tidak berikan itu untuk Tuhan. Dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah yang sedang Paulus soroti, melihat bahwa situasi kehidupan ibadah orang pada akhir zaman hanya beribadah secara lahiriah atau secara formalitas, tetapi kita memungkiri kekuatan daripada ibadah. Biarlah dalam setiap ibadah, biarlah kita menemukan kekuatan Allah di sana, menemukan kekuatan ilahi di sana, sehingga hidup kita diubahkan, hidup kita diperbaharui, cara berpikir kita diubahkan, hati kita dimurnikan oleh Tuhan melalui firman-firman Tuhan yang kita dengarkan dalam ibadah. Bukan sekedar kita datang hanya membawa pergumulan kita, membawa masalah kita, terlalu kecil untuk Tuhan untuk menyelesaikan itu. Tapi yang Tuhan tuntut lebih daripada itu adalah hidup kita yang kita persembahkan kepada Tuhan. Yang terakhir, apa yang menjadi ciri manusia yang hidup di akhir zaman? Kita lihat pada ayatnya yang ke-8 dan ayat 9. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Ya, yang ketiga adalah apa yang menjadi ciri manusia hidup pada akhir zaman yang sedang disoroti oleh Paulus. Itu adalah, sudah bacakan tadi ayat 8-9. Kalau saya mau simpulkan di sini adalah pemalsuan kebenaran atau pemalsuan mujizat. Nah, ada dua nama yang muncul di situ. Itu adalah Yanes dan Yambres yang menentang Musa. Bapak Ibu, kalau kita cari di Alkitab kita dalam Perjanjian Lama, itu tidak muncul kata Yanes dan Yambres. Tidak akan muncul kata Yanes dan Yambres. Tetapi menurut catatan namanya Targum
Ya, Targum itu adalah salah satu kitab orang Ibrani atau orang Yahudi yang mencoba untuk menerjemahkan Alkitab Perjanjian Lama itu dalam bahasa sehari-hari atau bahasa yang mudah dimengerti. Ya. Kalau kita di terjemahan LAI ada namanya BIS, bahasa Indonesia sehari-hari. Nah, di dalam Targum itu nama Yanes dan Yambres itu muncul di sana itu dalam Keluaran pasal 7 ayat 11. Kalau kita punya Alkitab, biasanya itu ada penjelasan di bawah bahwa ayat ini biasanya itu muncul pada kitab mana. Nah, jadi kalau dalam Alkitab saya ini ada penjelasan bahwa ayat 8 ada nama Yanes dan Yambres itu diberikan rujukan ke Keluaran 7 ayat 11. Apa yang terjadi di Keluaran 7:11 tidak usah dibacakan, nanti coba kita lihat. Yang terjadi di sana adalah ketika Musa dan Harun membuat mujizat di depan Firaun, maka ahli-ahli sihir daripada Firaun yang ada di Mesir itu ikut membuat mujizat seperti yang dibuat oleh Musa dan Harun. Misalnya ketika Musa merubah tongkatnya menjadi ular, ya, kemudian ahli sihir daripada orang Mesir atau Firaun juga mampu membuat tongkat itu menjadi ular. Tapi pada akhirnya tongkat Harun dan Musa ini menelan tongkat yang sudah menjadi ular daripada ahli sihir. Nah, ahli-ahli sihir di Mesir itu menurut Targum tadi itu muncul bahwa mereka adalah Yanes dan Yambres. Jadi secara kesimpulan bahwa Yanes dan Yambres ini diperkirakan itu adalah para ahli sihirnya Firaun yang ada di Mesir ketika zamannya Musa. Nah, jadi kenapa Paulus mengutip ini sebagai mencontohkan bagaimana keadaan manusia pada akhir zaman. Nah, salah satu ciri manusia pada akhir zaman adalah adanya pemalsuan kebenaran atau adanya pemalsuan mujizat. Para ahli di Mesir mencoba untuk meniru mujizat yang dibuat oleh Musa dan Harun, tapi pada akhirnya mereka tidak menang. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, secara sederhana bahwa hari ini salah satu tanda kita hidup pada akhir zaman adalah banyak sekali pemalsuan kebenaran di luar sana. Banyak kita menemukan ajaran-ajaran tidak sehat, ajaran-ajaran tidak benar, ajaran-ajaran yang menentang kebenaran Allah kita jumpai di sana. Tidak ada waktu untuk saya menjelaskan satu persatu. Ada saksi Yehova, ada Mormon, ada banyak-banyak lagi, ada konsep-konsep Yahwisme dan lain-lain sekali, banyak sekali yang mencoba untuk menentang kebenaran Allah. Dan ini sebenarnya mau menunjukkan bahwa inilah situasi kita pada akhir zaman. Sehingga kalau kita mengerti bahwa di akhir zaman ada pemalsuan kebenaran, ada pemalsuan mujizat, maka sebagai orang percaya kita lebih hati-hati, kita lebih teliti lagi untuk bisa mengikuti ajaran-ajaran atau berbagai macam teori-teori yang saat ini berkembang di masyarakat, atau saat ini banyak sekali kita gampang sekali untuk mengakses baik media-media sosial, baik di WhatsApp, IG, Facebook, bahkan YouTube, gampang sekali untuk kita mengakses berita-berita atau ajaran-ajaran yang saat ini banyak berseliweran di sana sini. Sehingga dengan adanya ajaran Paulus ini bahwa salah satu ciri daripada manusia ini pada akhir zaman akan ada banyak pemalsuan mujizat seperti yang terjadi pada zaman Musa dan Harun di waktu Firaun di Mesir. Demikian pada akhir zaman akan terjadi pemalsuan mujizat, pemalsuan kebenaran. Sehingga mari kita jemaat Tuhan, kita lebih belajar lagi untuk lebih hati-hati, lebih kita untuk punya tidak mudah untuk kita mengikuti setiap informasi atau ajaran-ajaran yang mungkin baru kita dengar. Kalau mungkin kita tidak paham, lebih baik kita bertanya kepada orang yang mungkin jauh lebih memahami akan kebenaran, sehingga kita tidak mudah disesatkan oleh pemalsuan kebenaran firman Allah yang saat ini banyak kita hadapi. Kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini
boleh memberikan kita satu pemahaman bahwa inilah situasi hidup kita pada akhir zaman, bahwa masalah akhir zaman tidak hanya bicara tentang fenomena-fenomena alam yang luar biasa, tapi Paulus lebih menyoroti bahwa sebenarnya kehidupan manusia itu adalah hal yang sangat penting untuk kita soroti, untuk kita lihat, untuk kita amati, bahwa kita hidup dalam masa-masa yang sukar atau masa-masa yang berat, ibarat seperti binatang buas yang berbahaya dan sedang mengamuk. Kehidupan yang berprofil diri sendiri, kita beribadah tapi kita menjalankannya hanya secara formalitas dan banyaknya pemalsuan kebenaran. Kiranya kebenaran ini akan menolong kita, memberkati kita semua untuk kita lebih lagi berjaga-jaga, untuk kita lebih lagi mencintai kebenaran Allah. Mari kita berdoa, bersyukur bagi firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran Allah. Pada kesempatan siang hari ini kami beribadah di rumah kami masing-masing, dan biarlah firman Tuhan sudah kami dengarkan hari ini boleh memberkati kami, boleh mengkoreksi kami bagaimana kami belajar apa yang dikatakan Paulus tentang keadaan dan situasi manusia pada akhir zaman. Biarlah Engkau tolong kami, biarlah hidup kami bukan fokus kepada diri kami sendiri, tapi kami fokus kepada Tuhan sebagai sumber kebenaran. Biarlah juga kehidupan ibadah kami bukan sekedar ibadah yang formalitas, sehingga kami kehilangan kekuatan daripada ibadah, tapi kami boleh menemukan kekuatan daripada ibadah ketika kami mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Dan juga membuat kami hari ini untuk melihat bahwa di akhir zaman ini banyak sekali pemalsuan kebenaran, pemalsuan mujizat, sehingga kebenaran ini akan menyadarkan kami untuk kami tidak mudah terbawa arus, mudah untuk terprovokasi dengan berbagai macam kebenaran-kebenaran yang ada di masyarakat, yang berkembang di media-media sosial hari-hari ini. Tolonglah kami ya Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus memberkati kebenaran ini. Berdoa bagi setiap jemaat Tuhan dalam segala pergumulan kami masing-masing, apapun menjadi pergumulan kami, yang dalam kelemahan tubuh kiranya Allah memberkati mereka, menolong yang menyembuhkan mereka dalam nama Yesus. Yang sedang dalam kekurangan ekonomi, kiranya Allah yang akan memberkati mereka, Allah yang akan mencukupkan segala kebutuhan kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Yang sedang bergumul dalam pergumulan yang lain pun, Allah yang akan menolong dan memberkati kami semua. Kami bersyukur untuk kesempatan di saat kami beribadah hari ini, dan biarlah kami percaya setiap dirilah kami dalam Tuhan untuk beribadah tidak akan pernah sia-sia. Kami percaya bahwa Engkau berjanji bahwa orang yang beribadah kepada Tuhan akan membuat perbedaan antara orang beribadah dan orang tidak beribadah. Kami percaya biarlah berkat-berkat Allah yang baru, berkat-berkat Allah yang khusus, kami boleh menemukan dalam ibadah, dalam keluarga kami masing-masing ini. Berakhirnya kami akan mengakhiri ibadah kami pada siang hari ini, dan kalau dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita sama-sama arahkan hati kita kepada Tuhan, sumber segala berkat yang akan memberkati setiap kehidupan pribadi rumah tangga kita masing-masing. Bapa, kuduskanlah tangan hamba-Mu, dan biarlah tangan Allah sendirilah yang akan turun memberkati kami, setiap umat yang setia mencari Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, hamba sampaikan berkat ini bagi umat-Mu. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, ku berterima kasih. Amin.
Ibadah kita selesai. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa pada ibadah-ibadah selanjutnya. Shalom, Tuhan.